Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang kematian adalah keniscayaan. Kalau kita perhatikan dari judul ini, semestinya kita menyadari ketika kematian adalah keniscayaan dan kepastian, maka sesungguhnya akhir yang seperti apa yang kita harapkan. Ustaz Arifin akan menjelaskan kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'at rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai Fikri Haikal yang kami hormati, sahabat-sahabat sekalian, jamaah Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, serta adik-adik santri yang ada di studio. Alhamdulillah pada siang hari ini Masya Allah kita tadi sudah dapat ilmu tentang kematian. Di sini sudah ada yang mati? Sudah ada yang mati? Belum. Sudah ada yang pernah mau mati? Belum. Itulah dia kematian. Kita berbicara tentang sesuatu yang orang belum pernah ada yang mati bicara tentang mati. Kan orang sekarang begitu ya. Ngomongin tentang nikah Kiai. Kalau belum nikah enggak afdol. Ngomong tentang haji dia belum berangkat haji enggak afdol. Ngomongin tentang zakat dia sendiri belum pernah zakat enggak afdol. Nah repot kalau ngomongin kematian dia belum pernah mati. Tetapi alhamdulillah tadi Kiai Fikri sudah menyampaikan kepada kita tentang bagaimana panduan-panduan. Memang ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh atau dijalani oleh manusia yang menyampaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita, Nabi SAW sampaikan juga kepada kita panduannya. Nah, karena ternyata tadi Kiai sudah menyampaikan yang paling dekat menurut Imam Syafi'i tadi disampaikan adalah kematian. Dan sesuatu yang paling pasti dalam kehidupan manusia itu adalah kematian. Sudah dekat, pasti. Kalau sekarang ada orang yang belum kaya, masih mikir gimana caranya mau kaya, yang dipikirin mau kaya, padahal belum tentu nanti dia jadi kaya. Ada yang mau jadi pimpinan, ya gimana caranya, padahal belum tentu nanti dia jadi pimpinan. Dia mau jadi apa lagi? Ya, macam-macam lah, belum tentu. Itu sudah jadi bahan pikirannya dia. Nah ini ada yang sudah pasti dia jalani siapapun itu, tapi kadang-kadang dia lengah untuk tidak memikirkan tentang itu. Padahal ilmu kematian itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya bukan kalau orang mau mati itu harus tua, bukan. Ya ada ya yang masih muda-muda begini ini bisa jadi duluan yang muda-muda dibanding yang tua. Atau yang tua belakangan, yang muda duluan. Kenapa? Karena nggak ada rumusnya. Nggak juga orang meninggal harus sakit, nggak ada. Berapa banyak kita lihat orang yang menemani orang yang sakit, yang sehat yang menemani, wafat duluan. Itulah dia, kita tidak ada yang tahu. Apalagi di akhir-akhir ini Masya Allah, sebulan ini mungkin hampir setiap grup WA, tiap pagi ada istilah, ada kalimat-kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah siapa lagi dilihat? Ya Allah teman saya. Ya Allah tetangga. Ya Allah saudara. Ya Allah guru. Gitu. Mengingatkan kepada kita kematian itu begitu dekat. Dan ternyata orang ketika menjalani kematian macam-macam modelnya. Ya. Ada yang meninggalnya di rumah sakit. Ada. Ada yang meninggalnya lagi mancing. Tiba-tiba jatuh aja ke mana? Apa tuh? Ke empang. Ada yang lagi main catur, sekak, mati. Tapi ada ketika kita lihat orang-orang yang Masya Allah ketika meninggal dunia, lagi wudhu meninggal dunia. Lagi baca Quran meninggal dunia. Lagi nonton Damai Indonesiaku. Oh ya nggak apa-apa, menonton Damai Indonesiaku meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah. Karena orang yang dicari itu ketika meninggal dunia cuma 1. Apa dia? Husnul khatimah. Pintu kematian bagi seorang muslim atau pintu kematian bagi manusia secara umum hanya 2 saja. Pintu husnul khatimah, pintu baik, atau pintu su'ul khatimah, pintu buruk.
Jadi yang ditakutkan dari kematian ini bukan saya kalau mati itu nanti masuk kubur, bukan hanya sekedar itu. Yang ditakutkan ketika menjalani kematian itu bukan nanti bagaimana cara matinya, bukan. Tapi bagaimana kita menjalaninya husnul khotimah ataukah tidak. Karena manusia paling rugi dalam hidupnya, resiko paling rugi dalam hidup manusia adalah satu, dia tidak bisa wafat dalam kondisi husnul khotimah. Karena namanya mati nggak bisa diulang. Aduh saya nggak husnul khotimah, balik lagi deh. Boleh, nggak ada. Makanya Allah ceritakan ada orang yang begitu. Qala rabbirji'un. Ya Allah balikkan aku ke dunia. Ya Allah balikkan aku ke dunia. La'ali amalu salihan fima tarakt. Mudah-mudahan aku bisa melaksanakan amal soleh yang dulu pernah aku tinggal. Bisa? Enggak bisa. Kala, enggak bisa. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah. Maka dari itu yang harus menjadi visi bersama dalam kehidupan ini bukan hanya sekedar duniawi semata. Banyak orang yang hari-harinya begitu bangun yang dipikirin gimana dunianya dapat gimana. Itu boleh silahkan dipikir, tapi akhirat yang paling utama. Mikir gimana kalau nanti malam mati itu saya husnul khotimah atau tidak. Alam kubur saya nikmat atau tidak. Hanya kalau masuk rumah kita disambut dengan sambutan yang hangat, pikir. Kalau nanti malam pertama saya di alam kubur, kira-kira yang akan menyambut saya di kubur sehangat ini atau tidak. Masuk ke kamar, ya Allah ruangan sejuk, dingin, pikir kalau nanti malam adalah malam pertama kita di alam kubur, kira-kira ruangan kita di kubur itu sesejuk itu atau tidak. Tidur di atas kasur, empuk, nyaman, pikir kalau nanti malam adalah malam pertama kita di alam kubur, kira-kira kita itu nanti bisa nyaman seperti itu atau tidak. Ada kisah yang Masya Allah ini kisah nyata Kiai. Dari seorang jamaah saya. Lupa berapa tahun yang lalu lah. Baru kenal ketika beliau wafat. Oh, ini jamaah tapi baru kenal ketika wafat. Sebelum wafat nggak kenal. Karena jamaah ini berangkat umroh. Naik pesawat nggak ada tanda-tanda yang istimewa lah dari beliau. Pokoknya intinya kenalnya ketika meninggal. Yang bikin saya penasaran dengan jamaah ini jamaah usia udah relatif tua, 70 tahun. Bukan dari orang yang terkenal. Bahkan jamaah yang lain juga nggak ada yang kenal beliau. Tapi beliau ketika wafat itu disolatkan ba'da solat Jumat di Masjid Nabawi. Disolatkan ba'da solat Jumat di Masjid Nabawi. Selepas itu dikuburkan di makam Baqi'. Dan wafatnya itu di Kamis malam Jumat di kota Madinah. Wafat ketika dia sedang ingin mengambil air wudhu. Coba bayangkan, merinding kalau dengar itu. Begitu dilihat ya, singkat cerita lah gitu ya. Kok ini ya Allah, dengar bawa cucunya. Kakek itu meninggal di kamar mandi waktu mau wudhu. Kok enggak keluar udah sampai komat, akhirnya didobrak, udah di atas lantai. Mau sholat. Berarti meninggal dalam kondisi wudhu. Malam Jumat. Pengurusan begitu cepat sehingga disolatkan ba'da sholat Jumat di Masjid Nabawi. Berapa ribu orang yang hadir. Dan itu bulan di mana bulan lagi rame-ramenya orang berangkat umroh. Ulama-ulama banyak juga datang ke sana. Dimakamkan di makam Baqi' berdekatan dengan para sahabat dan Nabi SAW. Subhanallah. Luar biasa. Saya hanya, ya Allah bahagianya orang ini. Bahagianya orang ini. Satu rombongan kita nggak ada yang sebelum itu kenal dengan beliau. Nggak ada yang kenal. Namanya nggak ada karena orang biasa. Tapi ada penasaran juga ini apa amal yang bisa membuat beliau kok sampai seperti itu. Karena kematian itu bukan kok kematian itu tiba-tiba begitu saja. Enggak ada yang kematian itu kok tiba-tiba tanpa, enggak. Itu takdir Allah. Makanya orang ketika usia 4 bulan di dalam rahim ibunya udah ditulis tuh takdir matinya. Wafatnya bagaimana. Begitu ditanya ternyata memang Masya Allah ini kakek hidupnya di pelosok, di desa. Mau umroh saja ngumpulin duit dari 40 tahun. Bisa terkumpul hampir 70 tahun, hampir 30 tahun ngumpulin duit. Itu aja nggak cukup duitnya. Akhirnya harus dibantu. Ketika dibantu selesai dapat. Berangkat ternyata beliau hanya menjemput takdirnya. Dan beliau hidupnya hanya sekedar ya orang desa. Tetapi beliau tidak pernah luput dari musola kecil yang ada di rumahnya. Beliau senantiasa menjadi marbot tanpa harus ada bayaran dan imbalan. Tapi itu saja yang dikerjakan. Tapi ternyata yang luar biasa Allah pilih dari sekian miliar manusia yang pernah ada hidup ini. Beliau pilih dari orang yang mungkin tidak dipandang dan dilihat di dunia ini. Tapi beliau dipandang dan dilihat di langit. Sehingga mengakhiri hidupnya dalam kondisi husnul khatimah.
Masya Allah, terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi sebuah nasihat yang kembali disampaikan kepada kita. Tergantung kita, akhir seperti apa yang nanti bakal kita harapkan. Karena kematian adalah hadir pada saat kita melakukan apa yang kita suka. Kita suka sholat, puasa, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan dimatikan dalam kondisi husnul khotimah. Baik, insya Allah untuk mendalami tema kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari para jemaah dan juga pemirsa yang telah mengirimkan melalui Instagram. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.